Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 54 mencatat, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jika merujuk pada prinsip firman di atas, maka kita bisa memastikan kehidupan sehari-hari kita harus terus dikuasai oleh rohnya. Maka secara otomatis kita pun akan menikmati posisi rohani berkemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi umat pilihannya. Suatu posisi rohani yang mengkondisikan diri kita selalu bisa menelan maut. Maut dalam segala bentuk dan kadar berbeda yang sering mengganggu hidup kita. Yang pertama, sering berkecamuknya emosi negatif dalam hidup seseorang, menandakan adanya pekerjaan roh maut dalam hidupnya. Terlepas dari jenis, kadar, ataupun bentuk dari roh maut itu sendiri. Tuhan sedang membawa gerejanya untuk hidup dalam keilahian, keakuratan, dan roh yang senantiasa berkemenangan. Wahyu 12 ayat 1-2. Jadi adalah merupakan kehendak Tuhan untuk selalu mengkondisikan kehidupan jemaat jadi selalu berkemenangan dalam segala hal. Di saat kita berinteraksi dengan kondisi atau keadaan sekeliling kita, di mana kegelapan dan kematian masih berkuasa, Tuhan berkehendak untuk memberikan suatu posisi rohani yang berkemenangan, agar kita bisa menelan semua aktivitas musuh tersebut, sehingga kehidupan kita layak untuk mempengaruhi orang-orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Dengan kita terus mengkondisikan diri untuk mengalami pekerjaan firman dan roh yang membuat batin atau emosi kita jadi terus berkobar-kobar, penuh sukacita dan kedamaian, artinya kita sedang mengusir kegelapan dan roh maut menjauh dari hidup kita. Dengan kita kondisikan diri kita untuk mengalami pekerjaan firman dan roh secara lebih mendalam, dan artinya akan ada kobaran sukacita dan roh berkemenangan dalam batin kita. Aliran air hidup dalam batin kita tersebut akan mulai meluap, menjangkau setiap orang yang berinteraksi dengan diri kita. Kita sungguh sedang menggenapi ayat firman yang menyatakan bahwa maut sedang ditelan dalam kemenangan. Yang kedua, doa dalam bahasa roh akan mengkondisikan terbangunnya dinamika kehidupan ilahi dalam batin kita. Makin kuat aliran atau semburan air hidup dalam batin kita, makin mudah kehidupan ilahi di dalam kita menelan pekerjaan roh maut yang ada. Mungkin bagi sebagian besar orang percaya, pengertian untuk harus mengkondisikan diri selalu dilingkupi sukacita ilahi adalah sesuatu yang sulit diwujudkan. Karena memang dunia di sekeliling kita ini adalah dunia yang keras, yang jahat, penuh dengan penderitaan dan air mata. Tapi memang kehidupan yang penuh dengan sorak-sorai dan sukacita adalah merupakan jenis kehidupan yang bersifat ilahi. Dan karenanya dibutuhkan suatu takaran iman untuk meraihnya. Yakinilah firman-Nya. Bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu dan mulailah mengkondisikan diri untuk menjalani jenis kehidupan yang ilahi ini. Jangan ragu untuk berdoa dalam bahasa roh sambil melompat, menari, bersuara dengan keras. Karena itu semua ikut menolong mengkondisikan diri kita jadi dibaptis dalam roh sukacita ilahi. Saat seseorang terus membiasakan diri hidup dalam sorak-sorai atau roh yang berkemenangan, dia akan mendapati bagaimana kehidupan sehari-harinya jadi berbeda. Selalu akan ada kekuatan baru, kemenangan besar, ataupun terobosan yang ilahi mewarnai kehidupan sehari-harinya. Saya berdoa, itulah jenis kehidupan yang engkau nikmati dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin.